Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan dosen maupun tendik Sivitas Akademika IAIN Parepare. Pada saat ini di Sister ada informasi penting di mana kita diwajibkan untuk melakukan pemadanan data dan verifikasi NIK yang dimana nantinya ini akan berpengaruh terhadap penerbitan NUPTK. Nah ini ya, bisa dilihat di papan informasi tersebut. Jadi apa yang harus saya lakukan terkait regulasi ini? Anda perlu melakukan pemadanan status dosen dan verifikasi NIK untuk melanjutkan pada proses penerbitan NUPTK. Nah di sini ada dua kasus. Yang pertama adalah jika status dosennya itu ada notifikasi di sini perlu pemadanan, sedangkan untuk verifikasi NIK-nya sudah bagus. Kalau Bapak Ibu terkendala dengan verifikasi NIK, boleh lanjut ke menit 6.30. Nah, untuk kasus yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mulai klik bagian sini, mulai pemadanan data. Nah, di sini dikatakan bahwa perlu pemadanan. Nah, kita lihat dulu bahwa data kita itu katanya perlu ada pemadanan. Nah, untuk melihat ini ternyata tidak ada apa-apa ya. Nah, kita fokus ke bagian klik ubah. Baik Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini ada beberapa item yang akan kita coba ubah. Jika kita perhatikan, pada bagian ikatan kerja ada data saat ini dan ada ajukan perubahan. Nah, kita coba klik ubah. Jika kita perhatikan pada ikatan kerja, itu terdapat 3 pilihan. Yang pertama adalah dosen tetap, yang kedua adalah dosen tidak tetap, dan yang ketiga adalah pengajar non-dosen. Contohnya kita pilih dosen tetap. Nah, di sini kalau kita perhatikan status kepegawaian, itu ada 4 opsi pilihan. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah CPNS, yang ketiga adalah P3K, dan yang keempat adalah perjanjian kerja dengan perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan memilih sesuai kondisinya saat ini. Karena setiap pilihan terkait ikatan kerja dan kepegawaian itu akan berpengaruh kepada dokumen bukti nanti yang akan dilampirkan. Kita ambil contoh misalnya dia statusnya dosen tetap, lalu dia PNS. Nah, di sini ada dokumen bukti yang perlu dilampirkan, ada 4. Yang pertama adalah SK dosen, yang kedua adalah surat pernyataan dosen, ketiga adalah SK PNS, dan keempat adalah SK CPNS. Jadi sudah ada tempat uploadnya masing-masing. Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Contoh lain, misalnya dia dosen tidak tetap, lalu kita pilih perjanjian. Di sini hanya ada satu pilihan ya untuk dosen tidak tetap, perjanjian kerja dengan perguruan tinggi. Nah, di sini ada 3 dokumen yang perlu diupload: SK dosen, surat pernyataan dosen, dan perjanjian kerja. Sedangkan untuk opsi selanjutnya pengajar non dosen, dan di sini hanya ada satu pilihan juga, perjanjian kerja dengan perguruan tinggi. Nah, itu hanya perlu melampirkan 2 dokumen. Yang pertama adalah SK dosen, yang kedua adalah perjanjian kerja. Oke, coba kita lihat dosen tetap, statusnya CPNS. Nah, untuk dosen tetap dengan status CPNS, itu yang perlu diupload adalah SK dosen, surat pernyataan dosen, dan SK CPNS. Jika dia statusnya adalah P3K, dosen tetap P3K, ada 2 dokumen yang perlu diupload adalah SK dosen dan surat pernyataan dosen. Jika kita ubah statusnya dosen tetap, lalu dia perjanjian kerja dengan perguruan tinggi, dia mengupload 3 dokumen: SK dosen, surat pernyataan dosen, perjanjian kerja. Di sini kami akan mencontohkan sesuai dengan akun kami, dosen tetap non-PNS, untuk mengupload dokumen buktinya. Dapat kita saksikan, ini sedang dalam proses mengupload 3 dokumen bukti yang diperlukan.
Nah, setelah kami lengkapi data-data tersebut, ya kita tinggal scroll ke bawah dan kirim ajuan untuk nantinya akan diproses. Di sini ada notifikasi, ajuan yang telah dikirim tidak dapat diubah, pastikan seluruh data sudah sesuai. Oke, kita klik ya. Nah, setelah itu akan ada icon warna kuning di sini, sedang diverifikasi dan perubahan sedang diproses. Dan untuk statusnya di sini sudah ada ya, diajukan. Artinya kita hanya perlu menunggu ya, akan diverifikasi. Nah, di sini ada tombol tindakan, lihat rincian atau tarik kembali ajuan. Nah, di sini kalau kita klik lihat ajuan, nah di sini sudah ada statusnya ya. Berarti nanti akan di verifikasi dulu di perguruan tinggi, lalu selanjutnya diverifikasi lagi oleh pusat dan selesai. Jadi kita hanya perlu menunggu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke kasus yang kedua. Oke, selanjutnya kita menuju ke kasus kedua, di mana di sini status dosennya sudah terverifikasi, namun verifikasi nicknya itu belum ya, karena masih ada warna merah sini, belum diverifikasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tinggal klik saja kotak dialog warna biru di sini, mulai verifikasi nick. Selanjutnya, kita isikan saja sesuai dengan apa yang ada di data kotak dialog tersebut. Yang pertama adalah cek rincian data, pastikan data yang terisi di sini sudah sesuai dengan KTP atau Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah verifikasi data. Nah, di sini kita disuruh mengetikkan nomor KTP secara lengkap dan mengetikkan nama ibu kandung. Oke, kalau sudah diisi, kita tinggal klik lanjut verifikasi. Nah, di sini sudah ya, rincian data dan nick berhasil terverifikasi. Oke, setelah semua data bagus ya, nanti di sini akan muncul icon terverifikasi dan ada status di sini ya. Data terverifikasi, semua rincian data dan nick Anda berhasil terverifikasi, NUPTK sedang diproses. Jadi kita hanya perlu menunggu sampai proses itu selesai dan akan diumumkan kembali oleh Kemdikbud. Dan ada juga ya di sini adalah rumpun keilmuan yang di sini ya, di bawah daripada ini ada juga rumpun keilmuan yang masih tanda seru. Nah, bagaimana ya? Jadi kita harus segera memperbarui data tersebut. Nah, coba kita klik perbarui data. Nah, di sini untuk melihat pengisian di mana sebenarnya rumpun data kita itu bisa diakses di bagian sini ya. Di sini ada link untuk bisa diklik ya, klik di sini. Nah, nantinya kita akan melihat di sini daftar rumpun pohon dan cabang ilmu tahun 2024. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Jadi, di dalam tabel ini sudah terdapat keterangan yang jelas mengenai rumpun ilmu, pohon ilmu, dan cabang ilmu. Jadi, kita hanya perlu menyesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Kalaupun misalnya jurusan atau prodi Bapak Ibu tidak tertera di dalam tabel ini, mungkin ada baiknya kita diskusikan di dalam grup supaya bisa mendapatkan informasi yang sesuai. Di sini kami mencontohkan salah satu akun dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita cek searching dulu kata kuncinya. Kita lihat informasi di dalam tabel, ternyata rumpun ilmunya adalah ilmu terapan, pohon ilmu pendidikan, dan cabang ilmunya pendidikan agama Islam.
Untuk rumpun ilmunya tadi adalah terapan. Tinggal kita tulis terapan ini ya, ilmu terapan. Setelah itu untuk poin ilmunya pendidikan ya, pendidikan. Setelah itu kita klik cabang ilmunya adalah pendidikan agama. Nah, langsung ya ketemu ilmu terapan, pendidikan, pendidikan agama Islam. Oke, setelah itu kita tinggal klik ajukan ya. Kirim ajuan. Perubahan data ini perlu diajukan dan diverifikasi oleh admin PT atau kepegawaian PT terlebih dahulu, pastikan sudah sesuai. Oke, kita sudah yakin ya. Jadi kita klik ya kirim ajuan. Nah, nanti akan ada status di bawah ya, warna kuning, masih dalam status diajukan, umur ajuan 0 hari ya. Di sini ada lagi tombol tindakan, tarik ajuan kalau misalnya salah ya. Oke, baik, itu mungkin saja untuk video tutorial kali ini. Semoga Bapak Ibu semua lancar dalam melakukan pemadanan data dosen, baik itu untuk status dosen dan verifikasi NIK serta untuk rumpun ilmu. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.